Oke guys, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kamu bisa mendatangkan lebih banyak potential client atau orang-orang yang berpotensi tinggi akan menjadi customermu. Jadi ada beberapa step yang saya akan bahas dalam video kali ini, so please nonton sampai habis karena kalau kamu nonton video ini sampai habis dan kamu praktekkan apa yang saya share di sini, saya berani jamin pasti penjualanmu akan meningkat. Pasti penjualanmu akan meningkat lebih tinggi daripada saat ini. Oke, jadi teknik ini bisa kamu lakukan untuk kamu penjualan offline secara konvensional, bisa kamu lakukan untuk penjualan online seperti jadi mau pakai konvensional marketing, offline marketing, mau online marketing, digital marketing, apapun yang kamu lakukan, prinsip ini bisa diaplikasikan. Jadi kamu bisa mendatangkan calon klien lebih banyak, calon customer lebih banyak, sehingga at the end pada akhirnya jumlah penjualanmu juga akan meningkat. Saya di sini tidak berbicara bagaimana caranya meningkatkan persentase penjualanmu. Jadi itu nanti saya akan bahas di video yang lain tentang bagaimana caranya meningkatkan jumlah closingan. Tapi di sini anggap aja misalnya closing rate-mu adalah atau tingkat penjualanmu adalah 2%. Anggap aja 2% misalnya. Jadi dari setiap 100 calon klien, kamu bisa mendapatkan 2 penjualan. Nah, dalam video ini yang saya akan bahas adalah bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan 1000 calon klien. Jadi dari yang biasanya 100, kamu bisa dapetin 1000 misalnya. Seperti itu. Jadi bisa meningkatkan jumlah calon klien yang datang sehingga dengan tingkat closing yang sama, kamu akan bisa meningkatkan jumlah omsetmu. Nah, di video yang lainnya nanti saya akan bahas tentang bagaimana caranya bisa meningkatkan jumlah closing, bagaimana caranya bisa meningkatkan value per closing. Jadi yang tadinya misalnya satu kali closing omsetnya 1 juta. Nah, gimana caranya supaya satu kali closing omsetnya bisa 1,5 juta, 2 juta. Itu di video yang lain. Tapi di sini adalah bagaimana meningkatkan jumlah calon klien. Bagaimana caranya mendatangkan leads lebih banyak. So, nonton sampai habis. Yang harus kamu lakukan pertama, ini yang juga diajarkan oleh banyak banget digital marketer di seluruh dunia. Orang-orang para expert digital marketing juga melakukan hal yang sama, dan ini saya share kepada kamu sekarang. Yang pertama harus dilakukan adalah kamu harus fokus mengedukasi target marketmu. Itu dulu. Bikin dirimu terlihat. Bikin dirimu, bisnismu itu muncul di depan para calon klienmu. Gimana caranya? Gimana caranya supaya bisnismu terlihat dan bagaimana caranya supaya dilihat oleh calon klien? Pastikan setiap hari kamu membuat konten-konten, bahkan nggak setiap hari, bahkan satu hari kamu bisa buat 5, 10, 20 konten, it's okay, saya nggak peduli. Sebanyak-banyaknya karena kamu ingin stand out dari kompetisi, itu kuncinya. Kamu ingin stand out, terlihat berbeda dari kompetisi. Kalau kompetitormu melakukan satu hari satu konten, kamu satu hari minimal 3-5 konten minimal. Tapi itu kan artinya quantity over quality. Ya it's okay, nggak apa-apa. Quality itu akan mengikuti nantinya. Karena nggak mungkin kamu bikin 100 konten yang pertama dan konten yang ke-100 itu kualitasnya sama. Itu hampir nggak mungkin. Itu berarti nggak niat banget gitu kan. Nah, biasanya nih konten ke-100 itu akan jauh lebih baik daripada konten pertama. Tapi kebanyakan orang karena mereka berlindung di balik kata-kata quality over quantity, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, mereka posting sehari 1, 3 hari 1 karena mereka takut nanti nge-spamming dan segala macam. Ya akhirnya apa ya? Mereka tidak bisa mengalahkan kompetisi. Untuk bisa mengalahkan kompetisi, untuk bisa mendominasi marketmu, pastikan kamu harus share sebanyak-banyaknya. Berarti sehari 100 bisa dong? Bisa, why not? Kenapa enggak? Tapi nanti kalau misalnya terlalu banyak spamming malah di-unfollow bagaimana? Oke, saya kasih tahu. Kalau kontenmu relate dengan target marketmu, mereka tidak akan unfollow. Mereka tidak akan unsubscribe. Bahkan yang ada, mereka akan lebih sering terekspos dengan konten-kontenmu. Kalau kemudian kamu sering membagikan sesuatu yang relate dengan mereka. Itu kuncinya, relate dengan mereka. Nah, dengan kamu semakin sering share konten-konten yang sifatnya edukatif dan informatif, maka apa yang terjadi? Chances-nya adalah, yang kemungkinan terjadi adalah mereka akan lebih akan nge-follow kamu dan mereka akan jadi follower setiamu. Dan
konten-kontenmu akan lebih banyak dilihat oleh mereka yang sebetulnya tertarik dan butuh dengan apa jasa dan produk yang kamu tawarkan. Itu kuncinya. Itu adalah kunci utama, kamu harus lebih sering terlihat. Nah, itu yang pertama. Konten sebanyak-banyaknya. Saya nggak peduli. 100 sehari, it's okay. Why not gitu. Kalau kamu bisa, kamu punya waktu, 100 sehari kamu sanggup, why not? Yang kedua, tentu saja banyak dan konsisten. Jangan sekarang posting 10, habis itu sebulan nggak posting-posting, percuma. Kalau kamu merasa saya bisa konsisten 3 konten sehari, oke, pastikan kamu selama 6 bulan ke depan tiap hari 3. Terus-terusan, konsistensi adalah kunci. Yang kedua, setelah kamu membuat konten yang banyak sifatnya edukasi, nah kamu akan melihat, oke, udah mulai ada follower, subscriber seperti itu, udah mulai kamu mendapatkan bola mata yang tinggi seperti itu. Lalu yang berikutnya bisa kamu lakukan adalah nomor 2, ini menarik banget, mulai berikan contoh sampel, mulai berikan value, misalnya sampel, atau berikan, kalau misalnya kita jalan ke supermarket, biasanya ada kan tuh yang ngasih gratis free sampel, ngasih contoh makanannya seperti apa, atau produk contohnya, atau bisa berikan giveaway, berikan hadiah. Pernah nggak jalan ke mall, ke toko-toko, lalu kemudian mereka memberikan hadiah, memberikan produk contoh mereka, memberikan diskon 1 gratis 1, itu bisa kamu lakukan. Kalau kamu produknya online, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa lakukan misalnya free giveaway. Kalau produkmu offline, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa misalnya F&B gitu, karena kasih contoh sampel, kasih aja makanan nih, silakan dicoba, dicicipin. Untuk apa? Supaya mereka tahu seperti apa sih experience kalau mereka menjadi klien Anda. Bisa berikan misalnya tebak-tebakan berhadiah GoPay misalnya, contohnya seperti itu. Atau kalau misalnya mau difoto dengan produk yang Anda tawarkan, akan mendapatkan hadiah misalnya Rp100.000, atau bisa mendapatkan souvenir. Tentu saja di souvenirnya lebih baik kalau misalnya itu adalah produkmu sendiri. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan satu, atensi, kedua bisa mendapatkan database calon klienmu. Kenapa ini disebut calon klien? Kalau mereka bukan calon klienmu, mereka bukan orang yang butuh dengan produkmu, mereka akan pergi gitu aja, mereka nggak akan peduli. Mereka nggak akan peduli dengan testimoni yang akan kamu sampaikan, mereka nggak akan peduli dengan free sample yang kamu berikan kalau mereka bukan target marketmu. Misalnya contoh, produkmu adalah misalnya digital agency. Kamu bisa memberikan edukasi misalnya, free webinar, free buku atau free ebook misalnya tentang bagaimana caranya bisa meningkatkan penjualan lewat Instagram, bagaimana caranya men-setting Instagram Ads untuk bisa mendatangkan traffic lebih banyak, contohnya seperti itu. Bagaimana kamu bisa berikan juga misalnya contohnya nih, kalau bisnismu adalah digital agency, bagaimana kamu bisa memberikan contoh 10 desain untuk feed dan story supaya mereka tinggal pakai, calon klienmu tinggal pakai. Ada banyak banget yang bisa digunakan contoh-contohnya. Lalu kemudian kamu udah lakukan 1 dan 2, sekarang kamu udah dapat leads yang udah mulai mendapatkan leads nih. Bagaimana caranya supaya leads ini menjadi orang-orang yang ingin belanja ke tempatmu? Yang ketiga yang bisa kamu lakukan, kamu bisa tiru jurus orang kalau lagi jualan obat-obat terlarang. Berikan sampel aja langsung, free trial. Langsung kasih free trial. Jadi kalau mereka udah, misalnya produkmu adalah yang tadi digital agency, mau nggak coba sebulan gratis dengan saya? Nah, ini asik banget. Kalau tadi yang sebelumnya di step nomor 2, itu baru dikasih contoh desain atau contoh ini edukasi gimana caranya meningkatkan penjualan lewat Instagram. Nah, yang ketiga langsung kasih trial. Langsung kasih tes. Dengan kami coba 1 minggu seperti itu. Bisa nggak kamu dapetin calon klien yang banyak? Kalau misalnya bisa, yang berikutnya bayar. Misalnya produkmu adalah yang lain, misalnya contohnya produkmu adalah jualan kue, misalnya offline nih produknya, jualan kue. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya kamu bisa berikan, nih contoh 1 kuenya full dikirimkan ke rumah. Tester. Kalau yang nomor 2 tadi, testernya adalah yang kecil-kecil misalnya. Yang sekarang adalah langsung tes yang gede. Loh, boncos dong kalau gitu. Kalau misalnya rugi seperti itu, kalau misalnya kita ngasih produk gratis,
Makanya harus dihitung. Yang namanya marketing semua harus dihitung. Dan yang kamu berikan contoh produk itu bukan orang sembarangan lagi, bukan orang random ketemu di jalan kamu kasih, enggak. Tapi ini adalah orang yang udah kamu kasih tester kecil, dia suka, sekarang kasih tester yang besar. Kalau dia suka, maka yang berikutnya mereka beli. Kalau perlu, pada saat kamu kasih tester yang besar, kasih kupon untuk pembelian pertama, ini ada diskon lagi, oh mereka makin suka. Nah, dengan cara kayak gini, kalau ini kamu praktekkan, pasti kamu akan bisa dapetin jumlah leads yang lebih besar lagi. Oke, jadi kalau kamu pengen belajar bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan penjualan di bisnismu, ada sebuah buku yang judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding. Ini harganya saat ini selama masa promosi hanya Rp100.000. Ada linknya di description video ini, silakan kamu klik dan kamu beli di sana sekarang juga. Karena kamu nggak cuman akan belajar 69 strategi marketing dan branding, tapi juga akan ada case study bagaimana perusahaan-perusahaan besar di luar sana melakukan jurus-jurus yang ada di sini untuk meningkatkan penjualan mereka juga. Misalnya, di sini ada bagaimana Airbnb melakukan sebuah jurus pembuatan konten dan teknik social proof atau testimoni bagaimana mereka melakukannya. Lalu ada juga bagaimana contohnya Amazon dan Apple melakukan teknik cross-selling untuk meningkatkan penjualan atau transaksi yang ada dalam bisnis mereka. Ini luar biasa banget. So, judulnya 69 Strategi Marketing dan Branding, ada case study-nya bagaimana perusahaan juga melakukan, dan ada linknya di bawah, kamu bisa beli sekarang juga.